Pahing ya. Akan mengambil 3 kartu untuk bagaimana keuangannya atau karirnya ya. 3 kartu Kamis Pahing. Oke, nih ada Knight of Pentacles. Jadi kalian masih harus bekerja keras dengan luar biasa. Walaupun kalian tertekan di pekerjaan kalian apapun itu, kalian tetap harus berdiri tegak, melawan kepedihan, melawan capek untuk bertahan hidup. Jadi memang di tahun depan ada sesuatu hal yang mungkin tidak sama dengan tahun ini, sesuatu hal yang mungkin saya lihat di pekerjaan pun tidak seindah tahun 2020. Jadi memang ujiannya untuk Kamis Pahing itu tahun depan akan banyak sesuatu yang terjadi. Dan saya lihat di pekerjaan kalian memang benar-benar tertatih. Tapi ingat, pada saat saya lihat ini tertatih di penghujung tahun, kalian tuh kayak kalau kalian bersabar ya untuk tahun depan, kalian tuh di tahun 2022 ada sesuatu yang lain yang kalian hasilkan dari kepedihan di tahun 2021. Jadi apapun yang terjadi tahun depan itu mungkin sesuatu yang bisa merubah hidup kalian menjadi lebih baik di tahun berikutnya. Jadi lebih baik ini bersabar. Di sini memang harus bersabar, harus tetap gigih, harus tetap semangat, tidak boleh menyerah apapun yang terjadi. Bagaimana korelasi dengan kehidupan kalian pribadi ya, dari lingkungan keluarga kalian? Saya akan mengambil 3 kartu. Nah, di sini kalian memang berjuang keras untuk bagaimana menyeimbangkan antara pemasukan dan pengeluaran dengan kebutuhan yang sangat banyak. Memang hidup itu dengan banyak persoalan, pasti butuh uang di mana-mana. Apapun itu pasti butuh uang. Dan di sini sebenarnya kalian tuh punya sesuatu yang sudah ada. Kalian tuh orang yang mampu menghandle semuanya dengan baik. Kamis Pahing itu adalah orang yang saya lihat itu kreatif sebenarnya. Orang yang mampu menciptakan uang dengan mudah. Tetapi satu hal yang membuat kalian bisa kayak dapat ide terus itu karena kalau kalian dekat dengan Tuhan. Di sini pasti apapun itu pada saat kita dekat dengan Tuhan tuh kayak banyak kemudahan. Jadi pada saat ujian besar di tahun 2021 terjadi pada kehidupan kalian, jangan lupa untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena satu-satunya power yang tidak bisa dilogikakan adalah bagaimana kita dekat dengan Tuhan kita. Dan power yang tidak bisa dilogikakan lagi adalah pertolongan dari Tuhan. Ya, kadang banyak hal yang memang Tuhan tuh kayak mengirim pesan dalam kehidupan kita, atau apa keseharian kita adalah pesan dari Tuhan, bahwa mungkin kita harus lebih dekat lagi kepada Dia agar kita lebih mudah ya. Karena di sini masa lihat usaha itu kalian tuh udah punya sesuatu hal yang kalian itu tinggal kalian menjalankan untuk Kamis Pahing ya. Sebagaimana cintanya di sini bagi yang sudah berkeluarga, dari ujian finansial tadi itu benar-benar mempengaruhi di kehidupan keluarga kalian. Di situ jangan sampai kalian salah pilih. Bagi yang istri atau suami, pada saat kondisi ekonomi menurun, jangan sampai kalian melakukan hal yang membuat kalian itu menyesal di tahun-tahun berikutnya. Jadi kalian harus bertahan. Kalian harus bertahan apapun yang terjadi dengan pasangan kalian ya. Jadi kalian berdua harus menemani di kala sedih, di kala senang. Jadi jangan sampai salah pilih. Kalau kalian sampai tidak lulus nih ujian di tahun depan, kalian akan menyesal nanti. Karena ini memang kalian diuji bagaimana kalian harus memilih di antara dua hal yang kelihatannya semua itu kayak fata morgana. Hidup kok begini, semuanya kok begini. Kalau bagi yang berkeluarga, apakah saya salah pilih ataupun tidak?
Kalau saya lihat ini ujian di keluarga kalian. Bagi yang masih single, ada sesuatu yang terjadi. Mungkin bagi yang single, kalian mungkin akan ada sesuatu di orang tua kalian. Dan sebagai anak harus bagaimana menyupport orang tuanya ya, biar orang tuanya tetap fight, tetap bertahan dengan semua ujian dari Tuhan. Jadi tahun depan itu memang tahun ujian kalian, insya Allah. Tapi itu untuk tahun 2022 kalian menjadi orang yang bersih dan kalian bersih. Untuk Kamis Pon ya, saya akan mengambil langsung 7 kartu dan 3 kartu. Jadi 7 kartu itu saya lihat karir, keuangan ya, fix dengan kehidupannya, dan 3 kartu ini sepertinya korelasi dengan cintanya. Saya akan ambil 7 kartu langsung dan 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan 3 kartu ya, 3 kartu tambahan. Ini cintanya. Oke. Saya akan baca bagaimana kehidupannya dulu. Oke, akan saya baca satu persatu ya. Di sini ada Five of Cups. Ada sesuatu yang terjadi di tahun depan yang kalian rencanakan di tahun 2020 ini, tetapi tidak sesuai ekspektasi. Tetapi apapun yang terjadi itu adalah seperti diberi Tuhan untuk keseimbangan hidup kalian. Jadi ada sesuatu yang memang tidak dikehendaki oleh Allah, karena ini untuk kebaikan dari hidup kalian ya. Karena di sini juga jika kalian terus berjuang maju, jika kalian tetap kerja keras dan positif thinking terhadap Tuhan yang Maha Esa, kalian akan menciptakan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru ini adalah mungkin usaha baru yang luar biasa, bisa menghasilkan dan bisa merubah hidup kamu. Jadi tetap gigih dan jangan lupa untuk menjadi orang yang tidak sombong. Maksudnya begini, jangan sombong terhadap diri kalian. Maksudnya begini, kalian adalah ciptaan Tuhan. Jadi apapun kalian harus minta sama Tuhan, apapun. Karena Tuhan itu sangat senang pada saat hambanya, makhluk ciptaan yang memohon kepadanya ya. Jadi minta pada Tuhan, karena Tuhan pemilik segalanya. Dan jangan menyerah, jangan jadi orang bodoh yang bingung pada saat kalian lagi gagal, terus kalian bingung. Oke, bingung mungkin 1 hari 2 hari, tapi jangan larutkan terus sampai berminggu-minggu untuk menghancurkan kehidupan kalian. Sebenarnya kadang Tuhan ngasih sesuatu kebingungan atau kegagalan karena memang ada sesuatu yang masih belum bagus di diri kita. Jadi ada sesuatu yang masih kurang. Kita tuh suruh mencari lagi dan menggali lagi. Jangan patah semangat, jangan sampai jadi orang yang bodoh di sini ya, jangan sampai salah jalan. Kalau kalian tidak salah jalan ini, urut banget, kalian akan mendapatkan rezeki yang besar dari kegagalan itu. Jadi benar-benar kalian harus fokus, kerja keras, positive thinking terhadap Tuhan apapun yang terjadi, karena akan ada sesuatu yang kalian peroleh di luar akal kalian. Jadi di tahun depan saya lihat Januari, Februari itu mungkin kalian menghadapi berat-beratnya, tetapi pada saat Februari pertengahan kalian tuh kalau memang tetap tadi positive thinking, pada saat kalian hancur kalian langsung cepat bangkit dan tidak menyerah, kalian akan mendapatkan kayak kemudahan, ada pertolongan di Februari pertengahan. Kalau kalian tetap putus asa akan gelap terus tuh sampai Maret. Tapi kalau kalian langsung pada saat terjatuh terbangun dengan cepat, kalian akan mendapat kemudahan di pertengahan Februari. Maret kalian mulai berjuang lagi. April kayak seperti ada matahari menyinari hidup kalian, ada kemudahan. Walaupun di situ masih kayak berat ya, sesak nafas lah kalau ibaratnya orang berjalan tuh masih sesak nafas karena masih berjuangnya luar biasa. Dengan kondisi ekonomi yang kurang baik pasti akan mempengaruhi banyak hal ya. Tetapi di sini kalian gigih, karena pada saat kalian terus bergigih, bulan November dan Desember itu luar biasa, kalian kayak mendapatkan sesuatu yang kalian inginkan itu tercapai, dan itu akan berpengaruh di tahun berikutnya.
kamu jika kamu bertahan, kamu akan mendapatkan matahari yang terus menyinari di tahun berikutnya. Jadi jangan menyerah. Untuk percintaan tetap gigih. Jadi kalau kalian sudah punya pasangan atau sudah menikah, kalian harus tetap mensupport pasangan kalian untuk tetap gigih berjuang. Karena pasangan kalian tuh, misalnya suami nih yang lagi galau tentang kerjaan, dukung, karena suamimu itu nanti kalau dengan dukungan kamu atau pasangan kamu ini atau pacar kalian ya, atau di sini dia akan tetap menjalankan hidupnya dengan baik jika kalian dukung. Jangan tinggalkan pada saat terpuruk ya pasangan kalian. Kalau bagi yang single, tetap berjuang. Jika kamu mencintai seseorang, tetap tunjukkan bahwa kamu tuh punya kemampuan untuk menjadi pasangan yang baik. Jadi sekali lagi bahwa tahun depan adalah tahun bagaimana kamu menunjukkan kepada Tuhan untuk menjadi seseorang yang, bahwa kamu itu ada seseorang yang mampu melalui semua ujian dari Tuhan, sehingga Tuhan bisa memberikan bahwa kamu itu pantas untuk mendapatkan penghargaan dari Tuhan. Oke, semangat untuk Kamis Pon. Ini untuk Kamis Kliwon. Saya akan mengambil 7 kartu. Kamis Kliwon. Di sini ada 7 kartu dan saya menghasilkan Queen of Cups. Ya, ada ini. Ada 8 of Cups, ada Page of Cups, The Lovers. Jadi ini kayak keseluruhan bagaimana kehidupannya dengan cintanya ya. Kalau ini saya lihat ya, akan ada terjadi sesuatu yang bagus di tahun depan ya. Dari sisi kepuasan batinnya, ada sesuatu yang membuat kalian tuh damai, apapun itu, walaupun mungkin rezeki belum yang melonjak-lonjak amat. Kalau saya lihat di sini masih ada permasalahan yang belum bisa diselesaikan, walaupun harus sedikit mengalah, harus sedikit bagaimana kita ya menerima lah, harus diterima walaupun tidak seperti yang kita inginkan di sini. Tetapi ada sesuatu yang terjadi di tahun depan, sesuatu yang baru yang bisa membuat kehidupan kalian itu lebih baik daripada tahun ini. Jadi saya lihat dari sisi rezeki, kalian seperti kayak mendapatkan pundi-pundi uang dari sesuatu yang baru yang belum pernah terjadi di dalam hidup kalian. Jadi ini kayaknya rezeki yang mendadak atau rezeki yang tiba-tiba sama Allah kayak surprise kehidupan kalian. Jadi ini benar-benar sehingga dan akan merubah hidup kalian menjadi apa ya, lebih baik daripada tahun ini. Jadi kayak membuat perubahan di hidup kalian itu luar biasa, sehingga mungkin akan ada terjadi sesuatu. Tetapi dari rezeki yang besar itu hati-hati. Saya akan mengambil kartu lagi. Pengaruh-pengaruh yang tidak baik dari teman-teman. Jadi kayak ada bisikan-bisikan yang kurang baik, itu jangan dengarkan. Jadi tetap kalian konsisten dengan apa keyakinan kalian. Jadi apa yang kalian seperti gini, kalian punya planning, oke, saya harus seperti ini di tahun depan, saya punya usaha ini misalnya. Tiba-tiba ada seseorang menawarkan sesuatu yang kayaknya lebih menggiurkan. Di sini jangan. Jadi saya lihat rata-rata memang lebih baik kita independen. Karena nanti kalau sesuatu kita bertemu dengan teman-teman itu malah kadang seolah-olah kayak omong doang, omdo ya. Jadi terkadang orang tuh hanya ngasih saran, tetapi pada saat dipraktekkan juga tidak seperti kita menghadapinya. Jadi lebih baik karena kalian yang sudah tahu usaha kalian, bagaimana cara membangunnya dari bawah sampai kalian berhasil. Jadi lebih baik kalian benar-benar
kalian tuh independen saja, itu lebih baik, itu lebih aman di sini. Jadi memang di sini bagus. Dan jangan lupa seperti sama Tuhan tuh kayak dikasih gift gitu ya, tahun depan itu rezeki yang luar biasa, dari rezeki yang benar-benar kalian memang mungkin di tahun 2020 kalian berjuang keras luar biasa dan masih belum sesuai ekspektasi, tapi insya Allah tahun depan itu saya ingin mengambil kartu lagi. Nah, ini saya melihat bukan tahun depan ya. Ini adalah tahun ini, tahun 2020. Jadi Kamis Kliwon itu di tahun depan karena gigihnya dia berjuang. Jadi dia itu kayak mengalami sesuatu hal yang akhirnya mendapatkan jalan, walaupun masih penuh dengan perjuangan yang kompetitif, maksudnya perjuangannya masih keras, tapi kamu akan berhasil insya Allah. Ada kayak pintu terbuka lebar di tahun depan. Dan banyak bintang-bintang itu di bulan Maret, terus Juli, September, November, Desember itu bagus. Awal tahun, bulan Januari kalian masih kayak harus keluar keringat banyak ya, ibaratnya bekerja keras masih ini, tapi kalian akan bahkan hasil di bulan Februari. Kayak kalian itu habis kerja keras mendapatkan yang benar-benar banyak gitu, Februari itu gitu. Dan bulan kelima ada kadang seperti ada matahari yang datang dalam hidup kalian. Jadi berarti ada sesuatu yang luar biasa yang saya katakan tadi itu di kurang lebih bulan 5. Sesuatu yang mungkin surprise dari Tuhan untuk kalian. Oke, selanjutnya saya akan ke Kamis. Untuk kehidupan keuangannya ya, saya akan mengambil 3 kartu. Kamis Legi saya lihat adalah seseorang yang masih berjuang terus bagaimana membuktikan kepada Tuhan agar Tuhan mampu berubah takdirnya ya. Di sini Kamis Legi benar kalau dia harus mepet ke Tuhan terus, itu sudah benar, agar dia terjaga dari sesuatu yang tidak baik, tidak melakukan salah jalan ya pada saat kondisi terpuruk, dan tetap berjuang. Di sini memang benar sekali. Saya lihat di Januari, Februari, Maret itu benar-benar kalian gelap. Kalian menghadapi ujian yang lumayan berat untuk kalian hadapi ya, dengan di sisi ekonomi yang kurang baik. Kalian butuh seseorang untuk memberikan solusi. Jadi kalian harus benar-benar cari orang yang bisa memecahkan masalah atau berdiskusi bagaimana kehidupan kalian. Mungkin ada seseorang yang kalian percaya untuk bisa memberikan pencerahan pada hidup kamu, bahwa dengan dan di sini memang 3 bulan ini kalian jangan jauh-jauh sama Tuhan ya. Jadi benar-benar 3 bulan ini kan harus benar-benar berdoa intens hampir tiap malam dengan sesuai ajaran kalian, biar kalian benar-benar dapat pertolongan. Karena kalau kalian 3 bulan ini lulus, bulan Maret itu benar-benar banyak bintang nih, seperti ada sesuatu yang memang akan Tuhan kasih. Jadi kayak kalian 3 bulan suruh berdoa dulu, tetapi pada saat kalian lulus di bulan Maret saya lihat sudah lumayan ada titik terang kalau kalian memang sabar tabah di awal tahun itu ya. Jadi ada sesuatu yang luar biasa akan diberikan Allah, sehingga kayak seperti kamu dikasih oksigen lah untuk bisa bernafas untuk hidup kalian. Jadi tetaplah menjadi orang pejuang yang gigih, juga pendoa yang gigih ya, biar ada sesuatu yang kadang kita tidak masuk akal terjadi pada hidup kita karena kehendak Tuhan. Jadi jangan lupakan bahwa Tuhan itu mampu melakukan apapun di luar logika kita. Jadi selalu berdoa. Bagaimana ini pada saat kalian, jadi kalian memang akan
bekerja sama dengan seseorang, ya jika ada seseorang yang mengajak kamu bekerja sama, dan kalian lihat memang orang itu baik, dan hati kecil kalian mengatakan itu baik, lakukan. Jadi memang kalian untuk kami selegi ini butuh kolaborasi, butuh seseorang untuk bekerja sama. Jadi kamu tidak bisa independen. Jadi benar-benar bintang kamu akan cerah jika kamu bekerja sama dengan orang yang lebih pengalaman dalam usaha, ya. Dan kamu harus melakukan itu. Oke. Nah, ini. Untuk cinta juga nih, karena stres kalian benar-benar jatuh kalian mengalami kehancuran lah di tahun 2020 sampai berembet di awal tahun. Tetapi karena kalian itu terus bekerja keras dan positif thinking terhadap Tuhan, kalian akan membuahkan hasil sesuatu yang luar biasa. Dan memang kalian bisa bangkit lagi, lebih baik lagi. Jangan menyerah dan jangan marah sama Tuhan jika kalian lagi terpuruk. Jangan bilang, kenapa Tuhan saya sudah melakukan ini, engkau masih memberikan ini. Kenapa? Karena kadang kita terlalu naif melihat Tuhan kita, bahwa Tuhan kita tuh luar biasa menyayangi kita, tetapi kita kurang menyayangi Tuhan kita. Padahal yang ngasih oksigen tiap hari itu Tuhan kita. Kalau kita sadari, itu oksigen saja. Andaikan kita melakukan hal salah, oksigen itu diambil setiap saat, mungkin kita akan ingat Tuhan terus. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Tuhan lebih menyayangi kita daripada kita menyayanginya. Jadi apapun yang terjadi, pasti Tuhan berikan hal yang terbaik, hikmah yang luar biasa terhadap kehidupan kita dan keluarga kita. Untuk cinta memang tadi itu dibawa di sini lagi, bahwa kalian bisa menghadapi cinta. Kalau sudah berkeluarga memang ini ujian kalian, tetapi kalian bisa menghadapinya dengan mudah. Apapun yang terjadi tahun depan, kalian bisa menghadapi dengan mudah. Kalian itu sebenarnya bukan pada saat buntu, bukan berarti kalian tuh orang yang gagal, tapi kalian tuh bisa membuat mesin uang itu dengan mudah. Apapun bisa kamu jadikan uang. Usaha apapun kalian bisa. Jangan pantang menyerah dan jangan malu. Oke, karena apapun yang terjadi tahun depan itu akan baik di tahun 2022. Untuk Kamis Wage, saya akan kocok. Oke, Kamis Wage akan mengambil 5 kartu. Akan banyak terjadi di kehidupan kalian, mungkin masalah di keluarga, ya. Kalau ini saya lihat di keluarga, juga di pekerjaan kalian lagi chaos. Ada sesuatu hal yang kalian harus tetap bertahan, ya. Jadi apapun yang terjadi, kalian harus tetap ingat bahwa kalian harus tetap humble, tetap mencari hal yang terbaik untuk solusi kehidupan kalian. Jangan sampai kalian salah jalan. Kalian harus tetap gigih berjuang, karena kalian bisa menyelesaikan masalah kalian dengan baik. Dan apapun yang terjadi di pekerjaan, kamu harus tetap, walaupun di situ kamu dianggap amatir, ya, dianggap kurang capable dibandingkan dengan teman-teman kerja kalian jangan khawatir, tunjukkan dan tetap berjuang. Semua hinaan anggap saja itu pupuk untuk kalian. Karena jika kalian bisa menelan semua hinaan itu, semua cacian itu, kalian akan menjadi seseorang yang luar biasa dan menemukan kebahagiaan di situ. Jadi kalian akan bisa mengatasi masalah dengan mudah, dan tahun depan benar-benar kamu akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa jika kalian bisa menelan pil-pil pahit itu. Jadi di sini kamu tidak akan salah jalan jika kamu tetap bertahan dengan sesuai kepribadian kamu, kejujuran kamu, sesuai aturan Tuhan. Kamu tidak akan mengalami kegagalan. Kamu akan berhasil di dunia kerja kamu, di usaha kamu. Kamu akan mendapatkan kepuasan atas kerja keras kamu dengan luar biasa. Kegigihan kamu akan menghasilkan sesuatu yang buat kamu bahagia. Bagaimana dengan cinta kamu? Wow. Ini ya, saya katakan lagi bahwa jika kamu bisa menghandle sesuatu yang tidak baik di lingkungan kerja kamu, keluarga kamu, you can get kamu akan mendapatkan
sesuatu yang amazing nih. Rezeki kamu juga akan besar dan ini akan mempengaruhi kehidupan keluarga kamu, juga percintaan kamu ya. Jadi bagi yang single terus bekerja keras, tunjukkan bahwa kamu adalah mampu menjadi seorang pasangan yang baik. Bagi yang laki-laki ya, bagi yang perempuan juga itu kamu harus mengumpulkan pundi-pundi uang untuk kamu masa depan kamu. Bagi yang sudah menikah, terus berjuang walaupun rezeki besar, jangan patah semangat. Jadi kalian harus mengembangkan usaha kamu lebih banyak lagi biar kalian bisa menghasilkan rezeki yang lebih banyak lagi untuk kelanjutan kelangsungan hidup kalian di tahun-tahun berikutnya. Untuk tahun depan memang seperti ada matahari dan pelangi ya untuk kami Swagi ini. Jadi kayak luar biasa bagus. Tahun yang cerah, walaupun di awal-awal tahun kalian mengalami chaos sedikit, tapi tidak akan kamu jangan surut atau jangan sedih atau jangan putus asa hanya melihat apa ya sama Tuhan dikasih seperti itu. Sebenarnya itu untuk membuat kamu jadi seseorang yang lebih fight lagi dan lebih baik lagi. Jadi tahun depan benar-benar tahun yang memang bagus, cerah, selama dan semoga apa yang saya lihat benar. Bulan Maret, bulan April, Juni, Februari itu kalau kamu mau memulai suatu usaha atau kerjasama itu bagus untuk Kamis lagi. Jadi di pertengahan tahun pun bagus tuh, bulan-bulan bagus. Jadi untuk tahun depan jika kamu ingin memulai usaha, lakukan usaha secepat mungkin karena tahun-tahun seperti ini biasanya tidak terjadi di semua tahun gitu. Jadi kayak tahun Kamis Wage itu tahun depan kayak ada naga, bagus, pokoknya bagus banget. Saya lihat ada naga itu maksudnya biasanya keberuntungan, banyak keberuntungan dan keberhasilan yang kalian raih. Karena naga itu sosok sesuatu yang membawa rezeki ya, sesuatu yang baik, sesuatu yang luar biasa lah, tanda-tanda kebaikan, tanda-tanda keberuntungan, kemudahan ya, kebahagiaan. Oke, selamat untuk Kamis Wage.